Pendapat pertama menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi. Buya Hamka atau Haji Abdul Malik Karim Amrullah mengatakan bahwa Islam berasal dari tanah kelahirannya, yaitu Arab atau Mesir. Proses ini berlangsung pada abad-abad Hijriyah atau abad ke-7 Masehi. Hal ini berdasarkan bukti bahwa bangsa Indonesia sejak awal telah menganut mazhab Syafi'i dan telah sama dengan mazhab yang dianut di Makkah. Bukti lain tentang masuknya Islam pada abad ke-7 Masehi adalah catatan dari dinasti Tang yang berjudul Sin Tang Su, Sejarah Dinasti Tang, menyebutkan bahwa pada 674 Masehi telah ada pemukiman pedagang dari Arab di Polusi atau Barus pantai barat Sumatera. Pendapat kedua dikemukakan oleh Husain Jayadiningrat yang mengatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia berasal dari Persia. Pendapatnya didasarkan pada kesamaan budaya dan tradisi yang berkembang di antara masyarakat Persia dan Indonesia. Tradisi tersebut antara lain adalah perayaan 10 Muharram atau Asyura sebagai hari suci kaum Syiah dan kematian Husain bin Ali, seperti yang berkembang dalam tradisi Tabot di Pariaman. Pendapat ketiga bahwa Islam masuk ke Pulau Indonesia berasal dari Gujarat sekitar abad ke-13 Masehi. Menurut Sonokhur Groj, pada penyebaran Islam di Indonesia berasal dari Gujarat atau India. Pendapat senada dikemukakan oleh Muket atau ilmuwan Belanda yang menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia sekitar abad ke-13-14 Masehi. Penentuan waktu itu berdasarkan tulisan pada buku batu nisan Sultan Malik As-Saleh yang berangka pada tahun 698 Hijriah atau 1297 Masehi. Muket melihat ada kesamaan batu nisan Sultan Malik As-Saleh dengan batu nisan yang ada di Cambai, Gujarat. Bukti lain tentang masuknya Islam pada abad ke-13 Masehi adalah catatan Marco Polo atau pedagang Venesia yang singgah di Sumatera dalam perjalanan pulangnya dari Cina pada tahun 1292. Di sana disebutkan bahwa Perlak merupakan kota Islam. Selanjutnya, persebaran Islam di Indonesia. Ada beberapa cara yang dilakukan dalam menyebarkan agama Islam di Indonesia. Cara-cara tersebut antara lain sebagai berikut. 1. Perdagangan. Kondisi geografis sebagai jalur pelayaran dan perdagangan membuat wilayah kepulauan Indonesia menjadi daerah pertemuan para pedagang, yang tidak hanya orang-orang lokal, tapi juga bangsa lain seperti Arab, Persia, Cina, dan India. Mereka berdagang sambil juga menyebarkan agama Islam. Para pedagang tersebut biasanya bermukim atau bertempat tinggal sementara di daerah-daerah sekitar pelabuhan. Hal ini disebabkan mereka harus menunggu perubahan angin pada bulan-bulan tertentu yang memungkinkan mereka kembali ke negeri asalnya. Pada saat bermukim sementara inilah yang kemudian mereka menyebarkan agama Islam. 2. Pernikahan. Selain perdagangan, penyebaran Islam dilakukan melalui pernikahan. Para pedagang muslim yang menetap di sekitar pelabuhan banyak yang melakukan pernikahan dengan penduduk setempat. Dari pernikahan inilah terbentuklah ikatan kekerabatan yang besar antara pihak laki-laki dan keluarga pihak wanita. 3. Pendidikan. Penyebaran Islam di Nusantara dilakukan juga melalui pendidikan. Para ulama dan guru-guru agama Islam mendirikan lembaga-lembaga pendidikan Islam. Lembaga pendidikan Islam yang dikenal pada waktu itu adalah surau, daya, dan pesantren. Di tempat-tempat inilah para ulama mendidik para santri tentang agama Islam. Bila telah selesai, para santri dipulangkan ke kampung halamannya untuk berdakwah dan menyebarkan agama Islam kepada masyarakat sekelilingnya. 4. Kesenian. Penyebaran Islam juga dilakukan melalui pertunjukan seni seperti pertunjukan wayang kulit. Disebutkan dalam cerita tutur bahwa Sunan Kalijaga adalah seorang dalang yang sangat mahir dan sangat disukai rakyat. Beliau secara perlahan-lahan memasukkan unsur-unsur agama Islam dalam cerita dan pertunjukan wayang sehingga akhirnya dapat menarik rakyat untuk masuk agama Islam.